Islam Makhachev adalah seorang pesaing nomor 1 dalam peringkat pound for pound, selain juga sebagai juara di divisi kelas ringan UFC saat ini, sekaligus dengan rekor pertahanan gelar sebanyak 4 kali. Meski Makhachev masih memiliki beberapa pesaing lagi yang pantas untuk dilawannya, akan tetapi sang juara asal Dagestan ini telah lama bermimpi naik ke kelas welter demi upaya mendapatkan sabuk keduanya. Awalnya UFC tidak terlalu tertarik dengan hal ini. Di samping Makhachev juga terlihat agak ingin menunda rencananya setelah melihat temannya Belal Muhammad yang menjadi juara di divisi tersebut. Saat ini Islam sedang berada di persimpangan jalan, namun mereka yang berjibaku di kelas 170 pon telah memanggil namanya agar segera datang ke rumahnya. Mereka ini para pembantai di kelas welter, dan apakah Islam harus pergi juga ke sana? Ian Garry sangat mengagumi Islam Makhachev dan mengatakan bahwa semua petarung di kelas welter seharusnya dengan tenang dan tangan terbuka menerima kedatangan sang juara kelas ringan itu untuk langsung bertarung sabuk juara tanpa harus mengantri terlebih dahulu. Selain itu, Garry juga berpesan bahwa sabuk kelas welter akan dirampasnya dari tangan Belal, barulah setelah itu dia mempersilahkan Islam untuk berupaya merebut darinya. Kemudian Jack Della Maddalena yang juga berencana untuk menghabisi Islam Makhachev jika benar-benar datang ke tempat mereka. Pesaing perut Australia ini memiliki alasan bahwa dia akan merebut sabuk dari Belal dan setelah itu juga ingin melawan Islam sebagai bentuk balas dendam dari kekalahan 2 kali atas rekan senegaranya Alexander Volkanovski. Dan jika Belal benar-benar kehilangan sabuknya, maka tidak ada alasan lagi bagi Islam untuk tidak bergerak naik ke kelas welter. Namun ada satu hal yang perlu diingat, bahwa ini bukan sekedar jalan-jalan santai untuk merebut sabuk kedua seperti apa yang telah dilakukan oleh George St. Pierre, yang pada saat itu dia memanfaatkan kesempatan untuk melawan Michael Bisping di kelas menengah. Namun ternyata perjalanan St. Pierre tersebut adalah satu perjalanan menuju divisi pembunuh yang sesungguhnya. Kelas welter bisa dikatakan sebagai divisi yang paling kompetitif di UFC saat ini. Oke lah, jika di divisi kelas ringan ada nama-nama seperti Dustin Poirier, Justin Gaethje, Charles Oliveira, atau bahkan Michael Chandler. Namun dari beberapa nama tersebut secara perlahan akan meninggalkan oktagon, dan mereka yang menggantikannya hanyalah nama-nama seperti Arman Tsarukyan, Ilia Topuria, dan Max Holloway yang baru saja masuk ke divisi ini. Sementara divisi kelas welter ada sejumlah prospek yang sangat kuat di masa-masa mereka seperti Shavkat Rakhmonov, Jack Della Maddalena, Sean Brady, Ian Garry, Joaquin Buckley, Carlos Prates, dan bahkan Michael Morales. Kesemua nama tersebut secara perlahan telah menggantikan nama-nama sebelumnya seperti Kamaru Usman, Colby Covington, Gilbert Burns, bahkan Vicente Luque. Dan di masa yang akan datang, para pemain muda kelas welter masing-masing dari mereka akan memiliki potensi untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Sean Brady yang baru-baru ini sengaja terbang hanya untuk menghabisi Leon Edwards di halaman rumahnya dengan memberikan mantan juara itu deklasifikasi yang sesungguhnya setelah mengakhiri bentrok mereka dengan memberikan kuncian yang pertama kalinya diterima Leon Edwards dalam sejarah karir MMA-nya. Sebelumnya, Brady yang kini menduduki peringkat penantang nomor 1 juga telah mengalahkan pesaing utama Gilbert Burns dengan cara penyelesaian stand-up. Dan dari posisinya yang kini berada di puncak, seorang petarung yang berada di sebelahnya juga bukan main-main, Shavkat Rakhmonov. Pesaing ini sama sekali belum terkalahkan dan baru hanya sekali menang dengan keputusan di saat berhadapan dengan Ian Garry dari 19 pertarungannya. Nomad telah lama menjadi pesaing gelar. Namun karena berbagai alasan, Rakhmonov belum juga menyelesaikan pertarungan gelarnya. Akan tetapi, ini hanyalah masalah waktu yang belum mengantarkan pesaing Kazakhstan tersebut ke sana. Nah, bisakah kalian bayangkan jika Islam melawan salah satu dari mereka? Apa yang akan bakalan terjadi? Penantang gelar yang akan berjuang 2 minggu ke depan ini juga belum terkalahkan. Jack Della Maddalena dengan rekor 7-0 di UFC, persentase kemenangannya dalam penghentian memang tidak terlalu tinggi. Maddalena juga memiliki beberapa hal yang meragukan dari kemenangannya atas Kevin Holland maupun Basil Hafez. Namun secara keseluruhan, dia adalah petarung yang kuat dan terlatih dengan teknik pukulan yang sangat baik
yang akan membawa ancaman besar di setiap rondenya. Contoh yang terakhir di saat berhadapan dengan Gilbert Burns. Meski Jack Maddalena sempat kalah, akan tetapi pada ronde ketiga dia menemukan cara memasukkan lututnya dan menjatuhkan mantan penantang gelar asal Brasil tersebut. Ya, Maddalena mungkin tidak terlihat seperti pesaing yang siap saat ini, dan mungkin saja dia mendapatkan kesempatan merebut gelar itu juga dengan cara yang tidak disengaja. Meski demikian, Maddalena adalah pesaing peringkat kelima divisi kelas welter yang tergolong berbahaya di 170 pon. Sementara itu, Ian Garry mengukuhkan statusnya sebagai salah satu petarung terbaik di divisinya akhir pekan lalu. Pada akhir tahun lalu, Garry memberikan pertarungan yang ketat terhadap monster Rakhmonov yang belum terkalahkan. Dan kini pesaing Irlandia tersebut juga telah mengalahkan artis KO paling berbahaya, Carlos Prates. Sebagai bonus dari keberhasilannya, Garry telah ditetapkan sebagai lawan cadangan untuk pertarungan gelar Belal Muhammad versus Jack Della Maddalena yang akan digelar pada tanggal 10 Mei mendatang di Kanada. Meski memasuki oktagon sebagai penyerang, namun Garry juga menunjukkan bahwa ia tidak buruk dalam bergulat dan kemampuannya memadukan gaya. Nah, bayangkan jika Makhachev melawan salah satu dari mereka. Di samping Garry ada nama Joaquin Buckley yang memiliki misi untuk menyingkirkan para orang tua di divisinya dari puncak mereka. Pada bulan Mei 2023, Buckley kembali ke kelas welter dan mencatatkan 6 kemenangan beruntun, termasuk kemenangan atas Vicente Luque, Stephen Thompson, dan Colby Covington. Dan pada bulan Juni, Joaquin akan melawan Kamaru Usman. Ini semua adalah nama-nama besar yang secara bertahap akan pergi, dengan Buckley yang mengantar kepergian mereka. Atlet Amerika ini sangat kuat secara fisik, memukul dengan keras, dan baru-baru ini menunjukkan bahwa dia juga bisa bergulat bila diperlukan. Jika dia mengalahkan Usman, dia akan naik ke posisi 3 besar dan juga akan menjadi pesaing untuk gelar juara. Selain itu, pesaing potensial lainnya adalah Carlos Prates. Meskipun kalah dengan keputusan dari Garry, akan tetapi dia tetap memiliki reputasi bagus. Monster pembantai ini memiliki pukulan kidal yang luar biasa kuat, dengan persenjataan tinju Thailand yang mengesankan. Dan seperti yang telah ditunjukkannya dalam latihan, Prates berhasil mempertahankan dirinya dari amukan pegulat. Tidak dipungkiri lagi, Prates dipastikan akan mendapat lawan dari top 10 untuk yang berikutnya. Dan dengan pendekatan yang tepat, maka dia akan dapat dengan cepat mengejar prospek yang disebutkan sebelumnya. Ada juga Michael Morales di dekatnya. Prospek yang paling tidak terlihat dan tidak terkalahkan sebagai pemain profesional, berhasil masuk ke dalam 15 besar melalui Neil Magny dan sekarang akan menghadapi Burns. Jika menang, dia akan naik ke posisi 10 besar. Secara harfiah, kelas welter adalah divisi pembunuh, dan itu bahkan tidak memperhitungkan Usman, Edwards, Belal, di mana mereka masih terkategorikan baik-baik saja hingga saat ini. Dan jika Islam bergabung ke divisi ini, tentunya tingkat persaingan di kelas welter akan semakin lebih ketat lagi. Divisi kelas welter UFC adalah yang terbaik dalam menangani perubahan generasi, dan munculnya pesaing nomor 1 pound for pound di sana akan membuat segalanya jauh lebih menarik. Di atas kertas, Makhachev akan menjadi lawan yang paling menakutkan dengan melawan prospek manapun di divisi ini. Tetapi Islam tentunya harus berpikir sangat bijaksana sebelum naik ke kelas 170 pon. Jika tidak, masalah serius mungkin timbul dengan setiap lawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.